Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Farida Anissa di AF Channel. Channel yang khusus untuk mengulas film, baik dari manca ataupun dom. Nah, sekarang aku akan ulas film dari MCU. Tapi kali ini agak berbeda nih. Superhero-nya pun banyak dari kalian yang belum kenal. Karena memang MCU menghadirkan superhero baru. Seperti yang kalian tahu, film ini berjudul Thunderbolts. Oke, tanpa berlama-lama, aku akan masuk ke ulasan. Check it out! Plot, alur cerita, dan kelayakan. Film ini mengangkat cerita sekelompok antihero dan mantan penjahat super yang direkrut pemerintah buat misi rahasia. Alur ceritanya cukup familiar, mirip dengan formula film Marvel yang lain. Tapi tetap ada sentuhan baru lewat dinamika karakter dan hubungan emosional mereka. Ceritanya nyeritain gimana mereka berusaha berdamai dengan masa lalu dan berjuang jadi tim yang solid. Endingnya agak nyeleneh dan ngangkat pertanyaan filosofis soal kesepian dan kekuatan koneksi manusia yang bikin film ini lebih dalam dari sekadar film aksi superhero biasa. Daya tarik, premis nilai, hiburan. Premisnya cukup ngetren. Kumpulan orang yang tadinya salah jalan coba berubah dan jadi hero, tapi yang bikin seru adalah chemistry antar pemain dan momen lucu tapi nyentuhnya. Adegan aksi juga seru dan jelas, nggak bikin pusing. Film ini pas banget buat yang kangen vibe film superhero yang nggak cuma ledakan mulu tapi juga punya cerita manusiawi. Tema, identitas, and kedalaman. Tema yang diangkat cukup berat untuk film Marvel, yaitu trauma, penebusan, dan pentingnya persahabatan dan dukungan. Ada kedalaman yang jarang muncul di film-film superhero mainstream. Acting, karakter, and penampilan. Florence Pugh sebagai Yelena benar-benar bersinar, aktingnya natural, dan bisa ngasih sisi lucu sekaligus emosional. Louis Pullman juga tampil kuat sebagai karakter misterius yang punya masa lalu rumit. David Harbour, Red Guardian, bawa humor dan emosi yang pas. Sebastian Stan dan pemeran lain juga lumayan, walaupun beberapa karakter kurang dieksplorasi maksimal. Dialog, bercerita dan konteks. Dialognya pinter, campuran antara serius dan jenaka, terasa natural, dan punya konteks yang kuat sesuai karakter. Bahasa yang dipakai gampang dipahami, dengan sedikit unsur internasional, sesuai latar tokohnya tapi masih nyambung. Sinematografi, bahasa visual, pencahayaan, setting, dan busana. Visual cukup oke dengan pencahayaan yang mendukung atmosfer film yang agak gelap dan serius tapi masih stylized. Setting dan busana mendukung karakter yang eksentrik dan set tim anti-hero. Gak terlalu norak tapi tetap khas Marvel. Editing, kecepatan dan efek. Pacing film lumayan bagus, nggak bikin bosen tapi juga nggak terlalu ngebut. Efek visual dan CGI cukup halus, nggak berlebihan, bikin aksi terasa nyata. Soundtrack, desain suara, dan skor film. Skor musik mendukung mood film dan adegan aksi. Desain suara juga detail, bikin sensasi saat nonton makin terasa greget. Mengarah, visi, dan eksekusi. Sutradaranya berhasil ngasih kombinasi aksi seru dan cerita emosional, walau beberapa bagian awal terasa agak klis dan biasa aja. Eksekusi keseluruhan cukup solid buat film superhero anti-hero. Faktor E.T. Satu-satunya dan transenden.
Yang bikin film ini beda adalah fokusnya ke karakter yang rusak dan berjuang memperbaiki diri. Ini bukan film superhero biasa yang cuma pamer kekuatan. Filmnya nyentuh soal sisi manusiawi dan psikologis, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, acting Florence Pugh dan Louis Pullman yang kuat. Cerita yang punya kedalaman emosional, adegan aksi yang jelas dan engage, dialog yang cerdas dan lucu, serta tema yang lebih dewasa dan realistis buat Marvel. Kekurangan, beberapa karakter pendukung kurang dapat porsi eksplorasi. Bagian awal cerita agak klise dan ending terasa seperti teaser untuk film berikutnya. Data penting. IMDb rating 7,2/10. Rotten Tomatoes 91% certified fresh. Budget sekitar 180 juta dolar Amerika. Box office kira-kira 370 juta dolar Amerika. Secara kasar sudah menutup biaya produksi, tapi belum tentu untung besar jika hitung marketing dan distribusi, berpotensi merugi sedikit sekitar 35-40 juta dolar. Durasi 2 jam 7 menit. Nilai akhir dari aku. Kalau dari aku nilainya 8/10 karena Thunderbolts berhasil bawa angin segar buat Marvel dengan cerita yang lebih manusiawi dan karakter yang relatable sekaligus unik. Akting utama yang kuat dan adegan aksi yang seru bikin film ini worth it buat ditonton. Apalagi buat yang suka superhero tapi pengen lebih dari sekadar aksi ledakan mulu. Minusnya cuma beberapa bagian minor yang kurang greget dan pacing awal yang agak biasa. Itu tadi ulasan film dari aku, dan belum tentu penilaian dari aku sama dengan penilaian dari kalian. Semoga menambah ilmu dan wawasan film kalian ya. Sampai ketemu di ulasan film selanjutnya. Stay healthy and always safe untuk kalian semua. Wassalam.